Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel kami. Kita harus tahu, kali ini kami akan mempersembahkan biografi Prabu Siliwangi dan asal mula berdirinya Kerajaan Pakuan Pajajaran. Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi putra Prabu Dewa Niskala putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana lahir 1401 M di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan, yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun. Ia lahir di Kawali, dan meninggal pada tanggal 31 Desember tahun 1521 di Pakuan Pajajaran. Nama lengkap, Sang Ratu Jaya Dewata, anak dari Rahyang Niskala. Ia dikaruniai 3 anak yaitu Prabu Kian Santang, Rara Santang, Walang Sungsang. Cucunya ialah Sunan Gunung Jati, Nyai Mertasinga, Nyai Rasa Malasi, Nyai Laraskonda, Endang Gelis. Nyai Cempa, cucu perempuan, Pangeran Cerbon, cucu laki-laki, Nyai Jatimerta, cucu perempuan, Nyai Larasajati, cucu perempuan, Nyai Jamaras. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan umat Hindu yang berdiri di wilayah Pakuan, sekarang adalah Bogor, tepatnya di Jawa Barat. Oleh karena itu, Kerajaan Pajajaran sendiri juga dikenal dengan nama Kerajaan Pakuan yang pada tahun 1030 Masehi sampai dengan tahun 1579 Masehi pernah menjadi ibu kota Kerajaan Sunda Galuh. Pada saat itu orang-orang memiliki kebiasaan untuk menyebut suatu kerajaan dengan menggunakan nama ibu kotanya sehingga Kerajaan Sunda Galuh lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Pakuan Pajajaran atau Pajajaran saja. Asal-muasal berdirinya Kerajaan Pajajaran. Sejarah menyebutkan bahwa awal berdirinya Kerajaan Pajajaran ini adalah pada tahun 923 dan pendirinya adalah Sri Jaya Bupati. Bukti-bukti ini didapat dari prasasti Sang Hyang berumur 1030 Masehi yang ada di Sukabumi. Lebih lanjut, rupanya Kerajaan Pajajaran ini didirikan setelah perpecahan Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Rahyang Wastu. Saat Rahyang Wastu meninggal maka Kerajaan Galuh terpecah menjadi 2. Satu dipimpin oleh Dewa Niskala dan yang satunya lagi dipimpin oleh Susuk Tunggal. Meskipun terpecah menjadi 2 namun mereka memiliki derajat kedudukan yang sama. Asal-muasal Kerajaan Pajajaran dimulai dari runtuhnya Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1400 Masehi. Saat itu Majapahit semakin lemah apalagi ditandai dengan keruntuhan masa pemerintahan Prabu Kertabumi atau Brawijaya kelima, sehingga ada beberapa anggota kerajaan serta rakyat mereka yang mengungsi ke ibu kota Galuh di Kawali, wilayah Kuningan, di mana masuk Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini merupakan daerah kepusaan dari Raja Dewa Niskala. Raja Dewa Niskala pun menyambut para pengungsi dengan baik, bahkan kerabat dari Prabu Kertabumi yaitu Raden Baridin dijodohkan dengan salah seorang putrinya. Tidak sampai di situ, Raja Dewa Niskala juga mengambil istri dari salah seorang pengungsi anggota kerajaan. Sayangnya, pernikahan antara Raja Dewa Niskala dengan anggota kerajaan Majapahit tidak disetujui oleh Raja Susuk Tunggal karena ada peraturan bahwa pernikahan antara keturunan Sunda Galuh dengan keturunan kerajaan Majapahit tidak diperbolehkan. Peraturan ini ada sejak peristiwa Bubat. Karena ketidaksetujuan dari pihak Raja Susuk Tunggal terjadilah peperangan antara Susuk Tunggal dengan Raja Dewa Niskala. Agar perang tidak terus-menerus berlanjut maka Dewan Penasehat kedua kerajaan menyarankan jalan perdamaian.
Jalan perdamaian tersebut ditempuh dengan menunjuk penguasa baru sedangkan Raja Dewa Niskala dan Raja Susuk Tunggal harus turun tahta. Kemudian ditunjuklah Jaya Dewata atau dikenal juga dengan sebutan Prabu Siliwangi yang merupakan putra dari Dewa Niskala sekaligus menantu dari Raja Susuk Tunggal. Jaya Dewata yang telah menjadi penguasa bergelar Sri Baduga Maharaja memutuskan untuk menyatukan kembali kedua kerajaan. Dari persatuan kedua kerajaan tersebut maka lahirlah kerajaan Pajajaran pada tahun 1482. Oleh sebab itu, lahirnya kerajaan Pajajaran ini dihitung saat Sri Baduga Maharaja berkuasa. Sekian cerita asal-muasal kerajaan Pajajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi